Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Para pendengar, para pemirsa YouTube dimanapun Anda berada yang senantiasa diberi rahmat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Anda semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Pada kali ini kami akan menceritakan hikayat tentang dua orang majusi kakak beradik yang salah satunya masuk Islam. Pada zaman Malik bin Dinar, ada dua orang bersaudara yang beragama majusi. Kakaknya telah menyembah api selama 73 tahun, sedangkan adiknya menyembah api selama 35 tahun. Lalu adik berkata, "Kak, mari kita mencoba api yang kita sembah-sembah. Apakah ia menghormati kita atau membakar kita, sebagaimana ia membakar kepada orang-orang yang tidak mau menyembahnya. Jika ternyata api itu menghormati kita, maka kita akan menyembahnya selamanya. Dan jika tidak menghormati kita, maka kita tinggalkan, kita tidak usah menyembahnya." Kata si kakak, "Baiklah, Dik." Lalu keduanya menyalakan api. Kata si adik, "Apakah engkau dulu yang meletakkan tanganmu atau aku?" Si kakak menjawab, "Engkau saja yang mencoba meletakkannya." Lalu adiknya meletakkan tangannya di atas api, maka terbakarlah jari-jarinya. Dan ia pun mengeluh seraya berkata, "Aduh," sambil-sambil melepaskan tangannya dari api dan mengatakan, "Hai api, aku telah menyembahmu selama 35 tahun. Tetapi kamu masih menyakitkan aku." Kemudian ia berkata kepada si kakak, "Kak, kemarilah. Mulai sekarang aku akan menyembah Tuhan Allah yang Maha Esa. Andai kata aku berbuat dosa dan meninggalkan perintahnya selama 500 tahun umpamanya, maka dia akan mengampuniku kalau aku mau bertobat kepadanya." Kemudian si kakak, "Jika demikian, marilah kita pergi mencari orang yang mau menunjukkan jalan yang benar dan mengajarkan agama Islam kepada kita." Mereka berdua sepakat untuk pergi menjumpai tokoh fenomenal pada waktu itu, yaitu Imam Malik bin Dinar, agar menjelaskan agama Islam. Keduanya terus berangkat mendatangi Malik bin Dinar. Kebetulan keduanya dapat menjumpai Malik bin Dinar sedang mengajar di daerah Busroh. Lalu ia duduk sejenak. Si kakak terus berkata kepada adik, "Terus terang, Dik, aku tidak mau masuk Islam, sebab umurku telah terlampau banyak menyembah api. Jadi kalau aku masuk Islam dan kembali kepada agama Islam dan agama Muhammad, maka keluargaku, tetanggaku pasti akan menegurku, pasti akan membenciku, sedangkan aku lebih mencintai api daripada teguran mereka." Kemudian si adik memberikan nasihat, "Janganlah, Kak, sebab teguran mereka benar-benar akan sirna. Sedangkan api neraka itu selamanya tidak akan sirna." Ternyata kakaknya sudah tidak mau memperhatikan saran dan nasihat adiknya. Adiknya lalu berkata kepada kakak, "Silakan kalau begitu. Engkau tetap dalam kelakuanmu. Engkau memang anak orang celaka. Dan memang orang celaka dan kerusakan dunia akhirat." Ternyata kakaknya pulang kembali dan tidak mau masuk Islam. Akhirnya keduanya berpisah di situ. Setelah itu adiknya beserta anak dan istrinya lalu datang di majelis Malik bin Dinar. Mereka ikut duduk menunggu selesainya Malik bin Dinar mengajar. Seusai beliau mengajar, lalu si adik pemuda ini berdiri di hadapan Malik bin Dinar sambil menceritakan keadaannya selama menyembah api dan meminta agar beliau memberikan petunjuk-petunjuk agama Islam kepada beliau Malik bin Dinar.
Maka Malik bin Dinar memberikan petunjuk-petunjuk agama Islam kepadanya dan menuntunnya dengan bacaan 2 kalimat syahadat. Akhirnya ia beserta anak istrinya memeluk agama Islam semua. Para manusia yang hadir saat itu menangis semuanya karena merasa senang dan terharu. Ketika ia akan pulang, Malik bin Dinar berkata, "Engkau tetap di sini dulu. Akan aku mintakan derma dari sahabat-sahabatku untuk mencukupi kebutuhanmu sekeluarga." Kemudian si pemuda yang masuk Islam ini menjawab, "Tidak usah. Aku tidak akan menjual agama dengan harta dunia." Kemudian ia pamit pulang, dan setelah di tengah perjalanan, kebetulan di situ ada rumah atau gubuk yang baru dibangun. Lalu ia tinggal di dalamnya. Pada pagi harinya, seorang istri berkata kepada beliau, pemuda yang masuk Islam tadi, "Suamiku, pergilah ke pasar dan carilah pekerjaan. Nanti pulangnya, jika sudah mendapatkan upah untuk membeli sesuatu yang akan kita makan." Pesan istri. Ia lalu pergi ke pasar, tetapi tidak ada seorang pun yang memberikan pekerjaan dan upah kepadanya. Maka ia pun berkata kepada dirinya, "Kalau begini aku akan bekerja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Lalu ia masuk masjid yang sudah lama tidak pernah dipergunakan untuk sholat berjamaah. Ia terus sholat di dalamnya sampai malam. Kemudian ia pulang ke rumahnya dengan tangan kosong, tidak membawa oleh-oleh. Istri bertanya, "Apakah hari ini engkau sudah memperoleh upah, Mas?" Ia jawab, "Hai istriku, hari ini aku bekerja pada seorang raja, tetapi dia belum memberikan sesuatu kepadaku. Semoga besok pagi dia akan memberikan kepadaku." Jadi semalam mereka tetap masih dalam keadaan kelaparan. Pagi harinya ia pergi lagi ke pasar, tetapi masih juga tidak mendapatkan pekerjaan. Ia terus pergi ke masjid dan melakukan sholat sampai malam karena Allah Ta'ala. Kemudian ia pulang ke rumahnya juga dengan tangan kosong dan tidak membawa apa-apa. Lalu istrinya bertanya lagi, "Apakah hari ini suamiku engkau membawa sesuatu atau oleh-oleh?" Suami menjawab, "Hari ini aku bekerja masih pada seorang raja seperti yang kemarin. Semoga dia akan memberikan upah besok pagi, yaitu hari Jumat." Jadi anak istrinya tetap masih dalam keadaan kelaparan. Setelah pagi hari, yaitu hari Jumat, dia pergi ke pasar lagi, juga masih tidak memperoleh pekerjaan. Maka ia terus ke masjid, lalu sholat 2 rakaat, kemudian mengangkat tangannya ke langit sambil berdoa, "Wahai Allah junjunganku, Allah kekasihku, Engkau benar-benar memuliakan aku dengan agama Islam. Engkau memuliakan aku dengan mahkota Islam, serta memberikan petunjuk kepadaku dengan mahkota petunjuk Islam. Maka dengan agama Engkau limpahkan kepadaku, dan demi hari yang penuh berkah ini, lagi mulia ini, yaitu hari Jumat, Engkau angkatlah, Engkau lenyapkanlah kesibukan belanja keluargaku dari hatiku, dan semoga Engkau melimpahkan rizki kepadaku yang tidak tersangka-sangka datangnya. Demi Allah, sesungguhnya aku ini malu terhadap keluargaku dan terhadap anak istriku, dan aku khawatir kepada perubahan mereka, tingkah laku mereka, karena baru saja memeluk agama Islam." Kemudian dia berdiri dan sibuk melakukan sholat, dan ia sholat 2 rakaat. Setelah tiba waktu pertengahan siang, seseorang yang masih muda itu lalu keluar pergi untuk berjumatan, pergi untuk melakukan sholat Jumat, di mana
anak-anaknya masih dalam keadaan sangat kelaparan. Setelah ia pergi, tiba-tiba rumahnya didatangi tamu. Seorang laki-laki seraya mengetuk pintu. Istrinya lalu keluar. Ternyata tamu itu adalah seorang pemuda yang bagus rupanya. Tangannya menggenggam uang emas yang dibungkus dengan sapu tangan. Tamu itu lalu berkata pada wanita itu, "Ambillah bungkusan ini, wahai Kisanak. Katakan kepada suamimu bahwa ini adalah upah kerjanya selama 2 hari. Dan hendaklah ia menambah pekerjaannya nanti. Upahnya juga akan aku tambah. Terutama tambahan pekerjaan pada hari Jumat ini. Karena sesungguhnya amal sedikit pada hari Jumat ini menurut Sang Raja yang Maha Kuasa dianggap banyak." Wanita itu lalu mengambil bungkusannya. Setelah dibuka ternyata subhanallah berisi uang 1.000 dinar dan ia hanya mengambil 1 dinar saja. Selebihnya disimpan. Lalu ia bawa kepada tukang real, tukang penukar keuangan, yaitu tukang real yang beragama Nasrani. Tukang real itu lalu menimbang uangnya. Setiap 1 miskol ternyata bobotnya bertambah 2 miskol. Setelah ia melihat stempel uangnya, ternyata bukan dinar dunia. Jadi tukang real itu tahu bahwa uang dinar itu merupakan hadiah dari akhirat. Maka ia bertanya kepada wanita itu, "Dari mana engkau dapat uang dinar ini?" Lalu si wanita ini menceritakannya ihwal suaminya, keadaan suaminya dari awal sampai akhir, dari menyembah api sampai masuk Islam. Setelah ia mendengar keterangan wanita tadi, lalu tukang real itu berkata kepadanya, "Tunjukkan kepadaku tentang Islam." Setelah dijelaskan, ia masuk Islam dan memberikan hadiah uang sebesar 1.000 dirham kepada wanita itu. Dan ia berkata, "Uang 1.000 dirham ini engkau belanjakan untuk keluargamu. Dan jika sudah habis, beritahukanlah kepadaku." Maka setelah lelaki muda suami wanita itu selesai sholat, lalu ia pulang dengan tangan kosong. Maksudnya di sisi tempat lain, suami wanita tadi kan berangkat Jumatan. Selesai sholat Jumat lalu pulang dengan tangan kosong. Dan dia membuka sapu tangannya dan memasukkan debu di sapu tangan itu. Ia berkata dalam hati, "Kalau nanti istriku bertanya, 'Engkau membawa apa?' akan aku jawab, 'Tepung.'" Setelah ia sampai di rumahnya, ia melihat lambaran yang sudah disediakan, hidangan yang sudah disediakan, dan berbau yang sangat lezat. Ia lalu meletakkan sapu tangannya di dekat pintu agar istrinya tidak tahu. Kemudian ia berkata kepada istrinya tentang kejadian apa yang dilihat di rumahnya. Kok banyak makanan? Maka istrinya menceritakan secara lengkap. Suaminya terus bersujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Istrinya bertanya, "Apa yang engkau bawa dalam sapu tangan itu?" Jawab suami, "Tidak perlu kau tanyakan kepadaku." Istrinya lalu mengambil sapu tangan dan membukanya. Maka tiba-tiba debu tadi telah menjadi tepung dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka lelaki muda itu terus bersujud syukur kepada Allah dan terus tekun beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga mati. Demikian hikayat pada pertemuan kali ini. Intinya, memeluk agama Islam tidak ada paksaan. Siapapun saja boleh masuk Islam dan tidak ada paksaan di dalam agama Islam. La ikraha fid din, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayyi, faman yakfur bit-taghuti wa billahi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil lusqa lam fisama laha wallahu sami'un alim. Dalam Islam lakum dinukum waliyadin. Kakak beradik bisa saja satu Islam, satu Nasrani, satu Islam, satu Majusi.
Kemudian inti yang kedua, amalan pada hari Jumat ternyata sangat membawa berkah. Ibadah kepada Allah, doa kepada Allah di hari Jumat adalah sangat istijabah, sangat manjur, sehingga hikayat daripada seorang majusi yang masuk Islam tadi di hari Jumat beribadah kepada Allah, berdoa kepada Allah, dikaruniai rizki yang berlipat yang tiada disangka-sangka. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.